Pergi ke museum pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, ketemu lagi dengan channel Edu Cendikia, yang kali ini akan membahas materi tentang bersuci dari hadas kecil, yaitu pelajaran PAI yang terdapat pada pelajaran kelima semester 1 kelas 4 SD dan MI. Nah, teman-teman, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai toharoh atau bersuci, kemudian tata cara toharoh dan istinja, kemudian berwudu dan tayamum. Nah, langsung saja ya teman-teman, kan kita bahas satu persatu. Sebelumnya, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu dalam keadaan bersuci, baik itu mau mengerjakan sholat ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Baik teman-teman, kita masuki bagian A, yaitu toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah suci. Bersuci menjadi syarat wajib bagi seorang muslim ketika akan melaksanakan ibadah. Jadi, jika kita hendak beribadah, kita harus suci dari hadas dan najis, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, pengertian hadas sendiri adalah sesuatu apa saja yang keluar dari dua lubang, yaitu kubul atau lubang depan dan dubur, lubang belakang. Contohnya, buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Nah, jika kita sedang buang air kecil atau buang air besar, proses keluarnya itu disebut berhadas. Adapun kotorannya itu dinamakan najis. Nah, kita bisa suci dari hadas setelah kita berwudu. Jadi, kita bersuci dari najis dengan cara membasuh atau membersihkannya dengan air. Bersuci dari najis ini disebut dengan istinja. Selanjutnya bagian B, tata cara toharoh dari hadas kecil. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui pengertian dari toharoh dan hadas. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tata cara bersuci dari hadas tersebut. Nah, ketika kita berhadas atau terkena najis, maka kita dianjurkan untuk bersuci. Nah, tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah istinja. Nah, istinja di dalam Islam adalah istilah dalam membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan cara menggunakan air dan benda lainnya, seperti batu, kayu, atau tisu. Istinja dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, membasuh tempat keluarnya najis dengan air sampai bersih. Yang kedua, membersihkan dengan batu atau tisu sampai bersih, sekurang-kurangnya 3 buah batu atau tisu. Istinja tersebut harus dilakukan sebelum kotoran kering dan tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Yang ketiga, dibersihkan dahulu dengan batu atau tisu, kemudian baru dibasuh dengan air. Tata cara toharoh yang kedua adalah wudu. Nah, teman-teman, kita sebagai orang yang beriman
dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu dalam keadaan bersuci. Oleh karena itu, setelah kita beristinja, biasakanlah untuk selalu berwudu. Bagaimana sih tata cara berwudu? Nah, berwudu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah tata caranya yang pertama, berniat di dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, membasuh lubang hidung. Kelima, membasuh wajah. Keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Ketujuh, mengusap sebagian kepala. 8. Membasuh telinga. 9. Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Dan yang ke-10 adalah tertib, yaitu berurutan tata cara pengerjaannya. Dalam tata cara wudhu, ada yang termasuk rukun wudhu, ada juga yang termasuk sunnah wudhu. Nah, teman-teman, coba kamu perhatikan keterangan berikut ya. Rukun wudhu diantaranya adalah niat, membasuh wajah atau muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Sedangkan sunnah wudhu diantaranya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke lubang hidung, menyapu seluruh kepala, menyapu kedua telinga di luar dan dalam, menyilang-nyilangkan jari kedua tangan dan jari kaki, mendahulukan anggota tubuh yang kanan, membasuh masing-masing 3 kali, berturut-turut dalam melaksanakan wudhu, tidak berbicara ketika berwudhu, menggosok gigi, menghadap kiblat, dan yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudhu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tata cara berwudhu, kemudian rukun dan sunnah wudhu, maka kita juga wajib mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu diantaranya adalah 1. Tidur, 2. Buang angin, 3. Buang air, 4. Hilang akal, 5. Bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang bukan mahramnya, dan yang keenam adalah menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan tangan. Nah, ingat, jika kamu sholat dan wudhumu batal, maka sholatmu pun juga batal. Cara bertaharah yang ketiga adalah tayamum. Nah, teman-teman bagaimana? Sudah pernah mendengar kata tayamum? Ya, ketika kita hendak sholat, kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu berwudu. Namun, saat kita hendak berwudu dan kita tidak mendapatkan air, apa yang harus kita lakukan? Apa kita sholat tanpa berwudu, atau kita meninggalkan sholat? Tentu kita harus tetap sholat ya teman-teman. Nah, caranya apabila kita tidak menemukan air, maka kita diharuskan untuk bertayamum. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu ke wajah dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat tertentu. Tayamum dengan kata lain adalah sebagai pengganti wudhu bila tidak ada air. Nah, bagaimana sih tata cara bertayamum? Baik, langsung saja ya kita bahas. Tata cara bertayamum yang pertama adalah berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menempelkan kedua telapak tangan di atas debu yang suci. Setelah itu, meniup kedua telapak tangan tersebut agar debu menipis. Ketiga, mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian,
bersihkan sisa debu di telapak tangan. Keempat, menempelkan kembali telapak tangan ke atas debu yang suci. Usahakanlah agar tempat yang digunakan berbeda dari langkah yang kedua tadi. Kelima, mengusapkan kedua telapak tangan dengan kedua lengan sampai siku. Dan yang keenam adalah tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaannya. Kemudian, syarat-syarat tayamum. Tayamum memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sudah masuk waktu sholat. 2. Sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan sudah memasuki waktu untuk sholat. 3. Berhalangan ketika menggunakan air. Contohnya orang yang sakit, apabila terkena air, maka sakitnya akan kambuh. Keempat, sedang dalam perjalanan. Kelima, jumlah air sedikit, hanya cukup untuk diminum. Dan yang keenam adalah menggunakan tanah atau debu yang suci. Itulah tadi syarat-syarat sahnya kita melakukan tayamum. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum diantaranya adalah: pertama, semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Kedua, menemukan air sebelum melaksanakan sholat, kecuali orang yang sedang sakit. Ketiga adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Itulah tadi hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi tentang bersuci dari hadas kecil. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan dalam bersuci dari hadas kecil. Yang pertama adalah istinja, yang kedua adalah berwudu, dan yang ketiga adalah tayamum. Nah, mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman menjadi paham tata cara pelaksanaan bersuci dari hadas kecil. Dan semoga pemahaman yang telah kita ketahui ini bisa diaplikasikan, dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu video-video kita selanjutnya ya. Mudah-mudahan kami terus bisa menginspirasi teman-teman. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.